Ini menjadi inspirasi bagi Amin, SMK amin, amin. yang lainnya. Makasih, Kang Adi. Terima kasih Bapak. Enggak. Terima kasih. Pemirsa, dengan kemampuan untuk terus menjaga mutu, maka SMK akan semakin banyak meningkatkan peserta didik maupun respon dari dunia industri. Banyaknya lulusan SMK Negeri 1 Bandung yang diterima di berbagai perusahaan ternama memang sudah menjadi target sekolah. Karena di antara misi sekolah adalah mempersiapkan tenaga kerja yang tangguh, kompetitif, dan profesional. Menghasilkan lulusan yang mandiri, serta mampu menjadi entrepreneur. Di samping itu, sekolah ini terus mengembangkan sistem manajemen mutu yang berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Ya, saya menyalahkan anak saya di SMK ini, Pak, karena kami juga melihat prospeknya di SMK juga bagus. Kemudian saya melihat langsung itu yang namanya tata tertib, kemudian pembinaan kepada siswa itu sangat bagus. Kemudian tata tertib setiap masuk, masalah pakaian seragam, kemudian sepeda motor dan sebagainya sangat tertib. Kemudian pembinaan kerohanian juga bagus. Kemudian itu yang paling Pak, ini saya lihat sebelum saya memasukkan, dari sini kelihatannya bagian humasnya itu sangat giat untuk mendukung siswa-siswa yang pandai itu dicarikan pekerjaan ke perusahaan-perusahaan yang berstatus bertaraf nasional. Sehingga itu anak-anak di sini itu setelah lulus itu banyak sekali yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar di tingkat nasional. Sehingga dengan adanya hal tersebut, maka saya tertarik untuk memasukkan anak saya ke sekolah ini. Harapan saya ke depan, Pak, untuk pribadi saya, karena saya menyekolahkan anak saya di sini, ini secara langsung karena menyekolahkan ke SMK, maka anak saya dari sini sudah bisa mempunyai bekal untuk bekerja di kemudian hari. Kemudian yang berupa pengembangan sekolah ini, saya berharap untuk selalu dikembangkan biar agak lebih maju dan lebih bagus daripada yang sekarang. Pendidikan di Tulungagung visi misinya adalah pendidikan yang murah tetapi berkualitas. Kemudian dalam bidang kebudayaan adalah pelestarian dan pengembangan budaya tradisional. Nah, kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan punya peran penting dalam rangka mengimplementasikan visi misi tersebut. Apa target kita? Yaitu penuntasan wajib belajar. Kita sudah masuk wajib belajar 12 tahun. Artinya apa? Anak-anak di Tulungagung ini harus bisa menikmati pendidikan, bisa bersekolah sampai SMA, SMK. Nah, kita ketahui bersama bahwa pendidikan ini pada hakikatnya mahal. Sementara visi misinya Pak Bupati, pendidikan murah berkualitas. Lalu apa? Strategi apa yang dilakukan? Nah, tadi saya katakan, pendidikan pada hakikatnya adalah mahal. Akan menjadi murah kalau ada subsidi dari pemerintah. Artinya apa? Beban dari masing-masing anak terhadap anak didik kita itu menjadi murah, kalau perlu gratis ya. Itu. Lalu apa yang kita lakukan? Pertama, bantuan dari pemerintah, ada yang namanya BOS. Nah, kemudian untuk daerah ada yang namanya BOSDA. Kemudian ada yang namanya biaya siswa miskin dan segala macam. Itu semua adalah upaya kita bagaimana supaya seluruh anak di Tulungagung bisa menikmati pendidikan sampai SMA, SMK gitu. Nah, banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kepada keluarga miskin, ini dibebaskan ya. Jadi ada yang namanya hibah, dana hibah dari APBD misalnya. Sasarannya apa? Sasarannya adalah siswa miskin. Itu. Siswa miskin harus betul-betul bisa menikmati sekolah sampai dengan SMA, SMK. Itu. Lalu juga adanya sarana prasarana. Seperti kita ketahui, Pak Bupati tegas-tegas untuk sekolah-sekolah itu dalam hal melengkapi sarana prasarana yang menyangkut gedung, lapangan olahraga, pagar sekolah, itu jangan sampai menarik dari masyarakat. Tetapi ajukan proposal kepada pemerintah daerah, dalam hal ini lewat APBD. Apa maksudnya? Supaya masyarakat tidak terbebani daftar ulang yang setiap tahun dirasakan berat oleh masyarakat. Itu selama ini menurut pengamatan kami memang menghambat juga bagi anak-anak miskin. Mereka tidak berani sekolah ke SMA, SMK. Karena apa? Daftar ulangnya tinggi. Nah, itulah yang
amanatkan kepada kami di Dinas Pendidikan supaya yang hal seperti itu tidak ada lagi. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah peran masyarakat itu berarti dihentikan? Tidak. Bagi anak yang punya kemampuan dari keluarga mampu masih bisa memberikan sumbangan kepada penyelenggaraan pendidikan. Bahkan kalau perlu sharing. Nah, inilah yang sedang kita bangun. Yang penting caranya benar. Kalau memang menyertakan masyarakat harus melalui proses yang benar sesuai dengan perda ya. Misalnya rapat seluruh wali murid, tidak komite, tapi wali murid. Nah, itu kemudian disepakati apa kebutuhan sekolah. Ternyata sekolah kita masih butuh alat kesenian, alat olahraga dan sebagainya. Itu boleh-boleh saja terhadap masyarakat yang punya kemampuan. Tapi yang miskin jangan dilibatkan dalam itu. Jadi dengan demikian nanti diharapkan angka partisipasi murid kita nanti segera tinggi ya. Kemudian angka transisinya juga kita tekan supaya target yang kita targetkan selama 5 tahun nanti benar-benar terwujud bahwa anak-anak di Tulungagung akan tuntas wajib belajar 12 tahun. Pemirsa, tidak ada hidup tanpa kesulitan dan hambatan. Hanya orang-orang yang sukses mampu mengubah kesulitan dan hambatan menjadi peluang untuk keberhasilan. Sampai di sini jumpa kita dalam acara Rapendik. Ketemu dalam tayangan yang lainnya. Ingat pesan Kang Hari, dengan belajar kita menjadi pintar dan dengan sekolah kita menjadi manusia yang makin terdidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.